Dan selanjutnya wal istighfarul katsiru li sahibihi. Yang tanya yang mana? Dan beristighfar yang banyak untuk sahibnya. Artinya untuk orang yang kita zalimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian tasawuf kita, masih tentang bagaimana cara membersihkan diri daripada dosa. Yang pada malam ini sudah sampai kita dalam kajian membersihkan diri daripada dosa terhadap manusia. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, wa amma fil irdi fa ini ghatabtahu au bahattahu au syatamtahu fa haqquka an tukadziba nafsaka baina yadai man fa'alta dzalika indahu wa an tastahilla min sahibihi in amkanaka hadza idza lam takhsha ziyadata ghaidin aw hayja fitnatin fi idhari dzalika aw tajdidihi fa in khashita dzalika farruju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi wal istighfarul katsiru li sahibihi. Adapun dosa yang berkaitan antara kita dan manusia pada masalah perasaan. Jadi dosa antara kita dengan manusia yang ketiga, yang pertama sudah kita bahas kaitannya dalam persoalan harta, yang kedua kaitannya dalam persoalan jiwa, yang ketiga sekarang kaitannya dalam masalah perasaan. Artinya perbuatan kita melukai perasaan orang. Imam Al-Ghazali langsung menyebut contohnya. Fa ini ghatabtahu, jika engkau menggibah orang tersebut, menyotaupat, kita gunjing orang tersebut, au bahattahu kata beliau, atau engkau tuduh orang tersebut. Jadi kita buat satu tuduhan palsu terhadap orang tersebut, au syatamtahu kata Imam Al-Ghazali, atau engkau caci orang tersebut, engkau jelek-jelekkan orang tersebut. Jadi dari segi contoh dosa antara kita dengan manusia, Imam Al-Ghazali mengemukakan tiga. Yang pertama menggunjing, mengupat, menggibah, bahasa kita, menggibah. Yang kedua menuduh, membuat satu tuduhan. Yang ketiga memaki atau menghina, menjelek-jelekkan samanya. Jadi tiga.
tiga bentuk dosa ini adalah kaitannya dengan perasaan. Jadi yang terlukai perasaan orang. Di saat kita menggibah, yang terlukai perasaannya. Di saat kita menuduh, yang terlukai perasaannya. Di saat kita mencaci, memaki atau menjelek-jelekkan, yang terlukai perasaannya. Nah, tiga contoh dosa ini adalah dosa yang berkaitan dengan perasaan. Lantas bagaimana kita membersihkan diri daripada model dosa yang seperti ini? Fahakkuka, kata Imam Al-Ghazali, antukadziba nafsaka baina yadai manfa'al tadzalikah. Maka wajib untukmu bahwa engkau dustakan dirimu di hadapan orang yang engkau melakukan perbuatan dosa tersebut di hadapan mereka. Jadi tahapan pertama membersihkan diri daripada dosa yang melukai perasaan orang adalah mengklarifikasi kalau bahasa kita, atau membersihkan nama baik orang tersebut dengan mengumumkan di hadapan orang yang di hadapan mereka kita mencaci atau memaki, yang di hadapan mereka kita membuat satu tuduhan palsu, yang di hadapan mereka kita menggibah seseorang. Kita buat klarifikasi di hadapan orang tersebut bahwa apa yang kita katakan terhadap orang itu di hadapan mereka itu semua kebohongan, salah. Artinya nyatakan bahwa diri kita salah. Itu cara membersihkan yang pertama. Kalau misal kita menuduh seseorang bahwa si fulan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, misal kita tuduh orang tersebut pencuri karena mungkin ya kelihatan gerak-geriknya mencurigakan. Bukti tidak ada. Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia pencuri. Cuma karena prasangka di dalam hati kita. Lalu prasangka itu kita wujudkan dengan mulut dalam bentuk tuduhan. Kecurigaan dalam hati kita wujudkan di mulut dalam bentuk tuduhan kepada seseorang bahwa dia pencuri. Maka dengan menuduh pencuri dia merasa malu. Artinya yang terlukai perasaannya. Nah, maka untuk bertaubat, membersihkan diri kita daripada dosa menuduh orang itu pencuri, jalan yang pertama, tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah kita membersihkan namanya di hadapan orang yang di hadapan mereka dia kita tuduh. Di mana kita menuduh orang itu mencuri? Di masjid ini, maka harus kita bersihkan namanya di hadapan jamaah masjid. Siapa orang yang mendengar di saat kita menuduh dia pencuri? Nah, bersihkan nama dia di hadapan orang itu. Kalau orang yang mendengar tidak datang ke masjid, cari orang itu, katakan bahwa tuduhan kita kemarin untuk si fulan misalnya itu keliru, salah. Sehingga nama baiknya terperbaiki. Orang yang sudah mengikuti prasangka kita, tuduhan kita, dia sebagai pencuri, kembali menganggap dia sebagai orang baik, bukan sebagai pencuri. Nah, atau kalau seandainya kita mencaci seseorang, seperti itu juga. Kalau kita mencaci seseorang, maka cara membersihkan diri daripada dosa mencaci itu yang pertama, kita harus bersihkan namanya di hadapan orang yang dia kita caci di depan mereka. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali di sini, kita harus mengatakan bahwa diri kita kemarin salah, kita berdusta kemarin, kita keliru kemarin. Sehingga nama baiknya kembali menjadi
baik. Jadi bisa kita katakan ini adalah bentuk suatu klarifikasi, artinya untuk membersihkan nama baik orang yang sudah pernah kita cemar namanya. Ini tahapan yang pertama. Nah, ini kan tahapan yang agak sulit juga. Kalau seandainya di masjid-masjid, kalau seandainya misalnya di media sosial kita menuduh seseorang, di media sosial kita share di Facebook atau kita share di Twitter, di Instagram, melalui grup-grup WA, maka tahapannya berarti di media sosial apapun yang pernah kita share, di media sosial itu harus kita bersihkan namanya dengan mengumumkan kembali bahwa apa yang kita share kemarin terhadap seseorang itu merupakan kekeliruan, kesalahan kita. Sebenarnya orang itu tidak seperti demikian. Sudah? Itu tahapan yang pertama. Setelah melakukan tahapan yang pertama, wa antastahilla min sahibihi in amkanaka. Tahapan yang kedua, cari orang yang kita tuduh tadi, atau yang kita ghibah itu, atau orang yang kita caci. Cari dia. Setelah dia kita temukan, mintalah dia menghalalkan apa yang haram yang telah kita lakukan. Artinya minta dia memaafkan dosa kita menuduh, mencaci atau menggibah dia. Nah, setelah kita klarifikasi. Jadi ini tahapan kedua. Kita sering tidak melakukan tahapan pertama, langsung kembali kepada tahapan kedua. Sehingga kadang-kadang orang yang kita caci atau kita tuduh sudah memaafkan, tapi orang lain masih menganggap dia jahat. Karena tuduhan kita belum kita tarik kembali. Ini satu kesalahan. Jadi tahapan pertama tetap membersihkan dia dulu daripada tuduhan, baru kemudian mintalah maaf kepada orang yang kita tuduh atau kita caci atau kita ghibah. Khusus pada persoalan ghibah, di dalam beberapa kitab lain disebutkan bahwa kewajiban meminta maaf kepada orang yang kita ghibah, yang kita gunjing, kalau seandainya ghibah kita itu sudah sampai di telinga dia. Tapi kalau ghibah kita tidak sampai di telinga dia, maka langsung kita setelah membersihkan namanya bisa meminta maaf kepada Allah dengan beristighfar. Jadi tak upat tira urang itanya, tak ghibah tira urang, yang haba ghibah tanya hana terus pokoknya. Nyan tahapan yang kedua ini bisa ditinggalkan, yaitu meminta maaf kepada orang yang kita ghibah, bisa ditinggalkan. Khusus persoalan ghibah. Yang pertama bersihkan namanya daripada ghibah, yang kedua langsung memohon maaf kepada Allah. Tapi kalau ghibah kita sudah sampai di telinganya, haba yang tanya pegah menjelek-jelekkan dia sudah sampai dengan dia sudah tahu, maka tahapan kedua tidak bisa ditinggalkan. Setelah kita menempuh tahapan pertama, tetap harus melakukan tahapan kedua, baru kemudian tahapan ketiga memohon maaf kepada Allah. Tapi kalau dosa adalah menuduh, kalau dosa menuduh, tidak ada tahapan yang boleh ditinggalkan. Terserah tuduhan itu sudah sampai kepada dia atau belum, maka tahapan ini harus dilakukan. Pertama, membersihkan nama dia di hadapan orang yang kita tuduh. Kedua, meminta untuk dimaafkan. Ketiga, baru memohon maaf mohon ampun kepada Allah. Nah. Jadi di sini diumumkan secara umum, disebutkan secara umum. Secara umum, dosa yang melukai perasaan
Setelah kita membersihkan nama orang tersebut, mintalah maaf kepada orang yang kita berdosa dengan catatan in amkanaka, jika memungkinkan meminta maaf. Hadza idza lam takhsha ziyadata ghaib au haiji fitnah fi idhari dzalika au tajdidih. Kewajiban meminta maaf pada orang yang kita tuduh tadi, atau yang kita caci, atau yang kita ghibah tadi, ini secara umum, jika kita tidak takut akan bertambah kemarahannya atau akan bangkit fitnah di dalam menampakkan dosa atau memperbaharui permusuhan antara kita dengan dia. Artinya harus ada, sebelum kita datangi dia, harus ada gambaran pada diri kita bagaimana orang tersebut. Kira-kira menyataja itim bumah depan umalah picrok dengan barang, harus ada gambaran. Kalau kira-kira gambaran orang tersebut adalah orang yang mau memaafkan, thang itim pemaaf. Urut dakalan thang urunyan itim pemaaf. Datangi, tak maaf. Tapi kalau gambaran orang tersebut tidak mau memaafkan, malah akan memusuhi, mungkin gudanya untuk gendang poh, gendang tak, bagaimana? Maka jangan datangi untuk minta maaf. Jadi harus diperkirakan dulu, harus buat perkiraan tiban urungnya. Urung tenggeng bukan, ada urung tenggeng, baca aku dengar cak laju, payah buka gambaran tiban. Ya. Menurut Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, beliau mengatakan, wal istihlalil madhkur huwa ma'a tafsil, wa dzalika bi an ta'rifahu qadara jinayataka wa ta'ridaka lahu, li annal istihlalal mubhami la yakfi kama qalahu fil ihya. Nah, jadi meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tadi, yang kita buat perasaannya sakit, kata Syekh Ihsan ma'at tafsil, harus jelas, artinya menjelaskan, menyebutkan, memberitahukan kepada dia apa kesalahan kita. Kon lagi yang minta lagi maaf raya berarti kon yang mumat jaro dahi betin dunia akhirat aku maaf do selalu menyona dosa ngenron kon ya. Ma'at tafsil, harus menjelaskan secara terperinci, secara jelas apa kesalahan kita. Ya ada merumpok dah bukan. Salah raya pun ngendro. Muno itih mu fiji bak duk. Memang ti abah nah haik mutun tegai. Ti ruh mu pegah ju geron, kamu pegah geron muno. Yang kenyang ku jak baron lekai maaf guna pemaaf. Nah, harus menjelaskan, memberitahukan kepada dia apa kesalahan, bagaimana besar atau kecilnya kesalahan yang kita lakukan untuk terhadap dia. Ya, ini yang berat, ya kan? Pengen bunuh kalau kemana kan hampir. Jadi bukan cara itu solusi ke supaya nanti akan ada. Kalau sudah tidak mungkin ada solusi. Ini baru masih keterangan yang mungkin. Nah, ada solusi. Jadi harus dijelaskan apa kesalahan kita. Alasannya kenapa kata Syekh Ihsan, li'annal istihlal mubham, karena meminta maaf yang tidak jelas apa kesalahannya, la yakfi, tidak cukup kata beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Wa rubbama law arifa dzalika wa kasrati ta'addika alaihi lam tatub nafsuhu bil ihlal. Karena kadang-kadang kalau seandainya dia tahu apa kesalahan kita dan banyaknya sekali kesalahan yang kita lakukan terhadapnya, mungkin jiwanya tidak akan mau memaafkan.
Pakon dia tajak rumah raya dalam kemaah nyom nyona dosa ku ngendro nu lahi batin nu nya kira nu pumaah be. Ka ku pumaah. Pakon karena hana gedepu pu salah de. Munyo gedepu. Uronyan kok nya nak genang poh. Kijek genang poh gara-gara tanyo tuduh kok yang penjuri. Muji poh de buah ane mudai kampung. Karap itu tu. Untung hana itu. Munyo gedepu nyan genang poh gara-gara tanyo surak kok yang penjuri. Han ke pumaah. Cuma pakon ke pumaah menurut ninjak raya karena hana gedepu, maka tidak dianggap cukup maaf yang diberikan oleh seseorang di saat kita meminta maaf tidak menjelaskan apa dosa yang kita lakukan terhadapnya. Baru berjelas, baru dianggap cukup. Ini masih pada kategori kalau mungkin minta maaf. Imam kanaka. Jika tidak mungkin sekarang, fa in khasyita dzalika, jika engkau takut demikian, takut kita kalau kita jelaskan apa kesalahan kita malah bertambah marahnya. Karena kesalahan kita besar mungkin, malah dia bertambah benci terhadap kita bukan memaafkan. Maka solusinya tahapan ketiga. Artinya tinggalkan tahapan kedua, langsung naik kepada tahapan yang ketiga. Farruju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kembali kepada Allah? Bertaubat kepada Allah. Apa makna taubat? Taubat pada hakikatnya adalah penyesalan. Jadi harus ada dalam hati sikap menyesal terhadap kesalahan kita yang lalu itu. Telah de kepuruh de keun lagi nya nurayan. Benar telah lah mati. Benar penyesalan. Setelah adanya penyesalan, timbulkan dalam hati tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Kemudian beristighfar. Itulah taubat kepada Allah. Baik kembali pada Allah kun istighfar astaghfirullahaladzim atau istighfar model-model lain. Tapi latih tu hana maju pi hai ha ku piu. Hana latih lengan. Tengok bun nyan thot bu thot lom panena taubatnya. Harus ada dalam hati, yaitu penyesalan dan tekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Kadang dia dah doa tu turunnya dah. Kirim nanti ban beget nanti ban. Kepegah ada apa ya. Tujuan apa kita kembali kepada Allah? Liyurdiyahu angka, supaya Allah buat orang tersebut ridha kepada engkau. Jadi tujuan kembali kepada Allah sama seperti yang lalu-lalu. Tujuan kembali kepada Allah, mengetuk pintu maaf dari Allah, mengetuk pintu rahmat dari Allah. Dengan rahmatnya Allah bisa buat orang yang marah kepada kita hari ini nanti di akhirat memaafkan. Allah lagi ada yang muqallibal qulub, bisa membolak-balikkan hati. Hati yang panas sekarang, hati yang marah, hati yang benci bisa dibuat oleh Allah menjadi hati yang penuh dengan cinta kasih, sehingga di hari kiamat nanti di saat kita dihadapkan dengan dia tidak menuntut apa-apa. Hana tuntut tepu ibadahnya. Karena kagak pumah hidupnya anak pumah sama anak karena anak gedepu. Tuman ya kirat gepumah. Hana jadi tuntutan. Kalau tidak ada tuntutan, maka selamatlah amalan kita. Atau paling kurang kita tidak menambah beban dosa. Maka dosa urunya ngejauh-jauh udahnya. Nah, tidak menambah dosa. Kemudian tahapan selanjutnya wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi, dan jadikan, artinya lakukan untuk orang itu. Nah, untuk orang yang kita tidak berani minta maaf pada dia tadi, hanya minta maaf pada Allah. Lakukan khairan katsiran, kebaikan yang banyak, fi muqabalatihi, yang sesuai dengan perbuatan dosa kita. Kiban dah duduk, kiban jih dah duduk,
menanda lakukan perbuatan baik untuk dia. Ini sebagai kehati-hatian. Seandainya tadi kita sudah kembali kepada Allah, tetapi Allah tidak buat dia nanti di hari kiamat memaafkan kita, sudah ada modal. Khairan katsira ini menjadi modal untuk membayar. Karena tidak semua permintaan yang kita mohon kadang dilakukan oleh Allah nanti hari kiamat. Urangnya je dalam ya Allah, maafkanlah saya, berikanlah hati dia lembut sehingga dia memaafkan saya nanti di hari kiamat. Kadang Allah tidak menerima. Di saat tidak Allah terima, maka tidak Allah buat dia maaf, memberi maaf kepada kita. Maka sudah ada modal dengan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Karena modal nangon tabayu tu manuro kiamat. Dan selanjutnya wal istighfarul katsiru li sahibihi. Yang tanya yang mana? Dan beristighfar yang banyak untuk sahibnya, artinya untuk orang yang kita zalimi. Jadi tahapan yang kita katakan tadi, mulai dari kembali kepada Allah, lakukan perbuatan yang banyak dan beristighfar, mohon kepada Allah agar Allah maafkan dosa dia. Ini adalah cara untuk bertaubat daripada kezaliman yang kita tidak mungkin meminta maaf pada orang yang kita zalimi. Anda juga ada purung tenggeng, nyoda jaita dengan barang. Yang kelengnya yang cerah. Kembali kepada Allah, kemudian lakukan perbuatan yang banyak sebagai modal untuk membayar, istighfar yang banyak bagi kesalahannya. Kadang seperti kita sebutkan, kebaikan yang kita lakukan kadang tidak diterima oleh Allah. Kada puput sembahyang ko tak le dah puasa sembahyang sunat. Puasa sunat tamu sedekah ko boleh. Kadang hana keterima. Munyo hana keterima ngempu tak bayu tuman. Munyo watai ketuntut. Maka ditambah dengan mengistighfarkan dosa dia. Talake ba Allah berpampun dosa. Sehingga urungnya tuman munyo hana ngon tak bayu ngon amal baik. Di saat kita tidak bisa membayar dia dengan amal baik, seharusnya kan kejahatannya dilimpahkan kepada kita. Dia sudah terampuni kejahatan. Kah hana kejahatannya, hana li beban ada tanya. Kah selamatnya. Kata kirim doa bunuh. Kah selamatnya. Karena tidak ada kejahatan. Maka punya urung jahat dan tuduhnya kedahe adalah dalam kejahatan nya. Tak berat teman. Tidak fikir dengan mengada tuduh urung yang god mentong hana kejahatan ni nya. Tapi mungkin begini, tidak nampak. Bukan tidak ada kejahatan, tidak nampak. Kadang-kadang yang kita sangka baik itulah yang banyak kejahatan. Cuma tidak nampak, Allah sembunyikan. Yang kita sangka jahat itulah sebenarnya yang baik. Cuma karena Allah nampakkan, maka nampak jahat. Yang terkait. Yang tahapan membersihkan diri daripada dosa yang mengakibatkan perasaan orang lain tersakiti. Bisa menggunjing atau menggibah, menuduh atau mencaci maki. Sekarang yang keempat. Wa amal hurmatu bi an khuntahu fi ahlihi aw waladihi aw nahwihi fala wajha lil istihlal wa idhari li'annahu yuwalladu fitnatan wa ghaidan bal tadarra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi. Adapun dosa kita terhadap hamba Allah, terhadap sesama manusia yang berkaitan dengan kehormatannya. Jadi yang menyebabkan kehormatannya jatuh, harga dirinya jatuh. Contoh perbuatan dosa yang menyebabkan jatuh kehormatan orang lain, harga diri orang lain jatuh, bi an khuntahu fi ahli, yaitu kita khianati dia terhadap keluarganya, au waladihi atau anaknya, au nahwihi atau seumpamanya. Apa makna kita khianati? Kata Imam Al-Ghazali, menurut Syekh Ihsan, makna kita khianati keluarganya yaitu istrinya,
kita khianati, atau orang-orang yang berada dalam tanggungannya, ka'an zanaita biha, seperti engkau berzina dengannya. Ini selingkuh ngemperumoh kau, melakukan perbuatan selingkuh dengan istri orang, itu kita berdosa dengan suami wanita yang kita selingkuhi, menjatuhkan kehormatan, menyetupui kau perumah selingkuh kan jatuh ulam perumah urung-urung terhormat selingkuh, nyan urung-urung terhormat hana yum ni bagok, oh pegah ke kau nyan perumah drog selingkuh, ya ni ke. Jadi menjatuhkan harga diri orang tersebut dengan sebab kita berselingkuh dengan istrinya, awaladihi, atau kita memperkosa anaknya. Anak kita perkosa adanya kan karut yang kau berat malai ke kan, anak ke kan jadi perkosa bukop ni nyan mumai lah, mengandung lah anak utanya, gara-gara adanya perkosa cukup berat malai ke nyan, rut harga diri. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, fala wajha lil istihlal wal idhar, maka tidak ada jalan, kata beliau, untuk minta maaf dan mengatakan kesalahan. Nyan menyolake nyan salah baik nejak ni merumpok. Ai dengku nyok lake maah ro nyan nak kum cewek ngebrumuh ro ni. Napu ya lake maah. La wajha, kata Imam Al-Ghazali, tidak ada jalan. Han mungkinnya lake maah. Baik tajak dia berat dengku nyan yang kumumeh ni ro ni lu. Baik. La wajha, tidak ada wajah, ya. Kenapa? Li'annahu yuwalladu fitnah wa khaidan, karena mengakui perbuatan dosa di hadapan orang tersebut, datang meminta maaf lalu menyebutkan apa dosa kita, itu dapat melahirkan fitnah dan ghaidan dan kemarahan. Mutamah je ke bunge nyan gak sah juga barangnya lengan. Hana kita mengpoh duronya orang lain gepreh dia tak ada. Kata terlingkuh dengan perumoh, so yang tenang terlingkuh dengan perumoh. Ya, maka tidak boleh kita menjelaskan apa kesalahan. Ya. Tapi bagaimana caranya? Bal tadarru ila Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi langsung kita bertadarru, kembali kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, liyurdiyahu angka, supaya Allah buat dia ridha kepada engkau. Kakak bersalah orang kiamat, supaya nanti di hari kemudian Allah buat dia mampu memaafkan kita. Wa yaj'al lahu khairan katsiran fi muqabalatihi, dan lakukan untuk orang itu kebaikan yang banyak yang sesuai dengan kesalahan kita. Kesalahan tanya dah mencewek dengan perumah kau nyan, dina trip dia mencewek selama kau nyan mesti pindah tugas orang lain tinggal perumah kau, tanya selingkuhi perumah kau nyan selama nyan dina trip ada pergerakan benar sesuai dengan bobot God ke kau nyan tanit pahala. Bobot lakukan perbuatan baik yang banyak. Nah, ya. Kemudian fa'in amintal fitnah, jika kamu merasa aman, kata Imam Al-Ghazali, daripada fitnah, wal haija, dan daripada bangkitnya permusuhan, wahwa nadir, tapi itu jarang, kata Imam Al-Ghazali. Kadang dosa ini jarang orang yang tidak marah, kata Imam Al-Ghazali. Kalau ada satu-satu mungkin kejadian yang tidak marah, kadang model mencangguk becut urang han bengeh ke, ada kata-kata giblo hai jauh dah. Ya, nah, tapi nadir bukan. Nadir ini seperti tidak ada. Fatastahilla minhu, maka wajib engkau minta maaf daripadanya. Nyona kadang nanti urang kok nyan kadang ha mutasawuf ha kadang urang mu aulia ha hana bengeh gedung pu dak belaku han bengeh tadak ke han bengeh kau yang kadang nyan ju ja la kemu ha. Tapi kata Imam Al-Ghazali ini jarang terjadi. Nah, kemudian kata Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, wate karabih ya. Dosa yang terakhir yang kelima, wa amma fid din bi angka fartahu au badda'tahu au dallaltahu.
Dosa kita dengan manusia berkaitan dengan agamanya. Bentuknya berupa kita kufurkan dia, kita tuduh dia sebagai orang kafir. Kahwa kafir kita tuduh dia sebagai kafir. Au bada'tahu, atau kita tuduh dia sebagai pelaku bid'ah. Apakah yang kahwa bid'ah? Kita tuduh dia sebagai pelaku bid'ah. Au dallaltahu, atau kita tuduh dia sebagai orang sesat. Nyan baik ikut yang awak sesat, kada sesat go pitanya. Nah, kan banyak orang yang sekarang seperti itu, suka kali menyesat. Bahkan menyona ulama yang hantim fatwa sesat ke ulama bengeh. Pu geduk la ulama, pu geim lam ditnan kai puput hana ke pegah sesat. Ke beki ulama lagi gop nyan bagah tak ijah langsung tumi fatwa laju. Nak depu ulama apa yang lakukan penelitian ni lentuk tumi fatwa. Nyan apabila dosa seperti itu, fahuwa as'abul umur, maka dosa ini adalah sesusah-susahnya urusan. Dosa yang paling susah untuk dimaafkan dan meminta maaf adalah dosa ini, kata Imam Al-Ghazali. Nyan dosa yang paling payah. Nah, nanti kita lanjutkan kembali bagaimana cara yang paling payah ini, dosa terhadap sesama dalam kaitan agama. InsyaAllah malam minggu depan. Kita tutup pengajian dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.